Selamat pagi Pak Tri dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil mind map saya dengan materi asam dan basa. Yang pertama saya akan menjelaskan materi asam terlebih dahulu. Asam didefinisikan sebagai senyawa kimia yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Yang pertama, contoh, ada asam sitrat. Asam sitrat adalah senyawa organik yang ditemukan secara alami dalam buah-buahan seperti buah jeruk, jeruk nipis, dan lemon. Asam sitrat ini atau C6H8O7 berfungsi sebagai pengawet makanan, minuman, penambah rasa, dan pembersih. Lalu yang kedua, asam asetat atau CH2COOH. Asam asetat adalah komponen utama pada cuka, memberikan cuka karakteristik rasa dan bau yang sangat menyengat. Lalu berfungsi sebagai pembersih lemak dan kotoran. Biasanya terdapat pada acar dan saus. Lalu ketiga, ada asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat ini adalah satu asam kuat yang paling banyak diproduksi di industri. Asam sulfat berfungsi sebagai pupuk amonium, baterai, atau superfosfat. Lalu yang keempat, asam klorida. Asam klorida atau HCl. Asam klorida adalah asam kuat yang ditemukan dalam lambung manusia sebagai komponen utama cairan lambung. Nah, cairan ini berfungsi untuk menghaluskan makanan yang terdapat pada perut agar bisa diresap di seluruh tubuh. Lalu asam lambung ini dapat melancarkan pencernaan, membersihkan patogen, dan memecahkan makanan. Dan juga berfungsi di dalam industri seperti penghilang karat, produksi listrik, dan produksi pati. Lalu ciri-ciri asam adalah rasanya asam, bersifat reaktif, larutan biru sama dengan merah, korosif, dan konduktor. Lalu reaksi asam, reaksi basa adalah HCl plus NaO plus L, maka akan menjadi NaCl plus H2O. Lalu reaksi logam, Zn plus 2HCl, maka akan menjadi CaCl 2 plus H2O plus R. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang basa. Basa didefinisikan sebagai senyawa kimia yang dapat melepaskan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Contoh cara aplikasinya adalah pemadam kebakaran. Basa ini berfungsi untuk memadamkan api. Lalu industri kimia mengontrol DH, pertanian CaCO3. Pertanian ini, basa ini berfungsi sebagai meningkatkan pH pada tanah dan menyuburkan tanah. Lalu pengolahan air atau CaOH2, pengobatan MAH, dan contoh pengukuran pH. Bisa menggunakan kertas lakmus, indikator universal, pH material atau ion hidrogen. Lalu contohnya amonia, contoh pembersih, fungsinya untuk menghilangkan kotoran. Lalu natrium hidroksi, contohnya pembersih seperti sabun. Lalu kalsium hidroksida, contohnya Kapur-Toher untuk menghilangkan karat. Lalu magnesium hidroksida, contohnya susu magnesia, fungsi untuk pemurnian air. Ciri-ciri basa, rasanya pahit, mengubah kertas lakmus, bersifat licin jika disentuh,
reaktivitas tinggi, dan menghantarkan listrik dalam larutan. Contoh reaksi netralisasi NaCHL plus HCl, maka akan menjadi NaCl plus H2O. Lalu reaksi karbon dioksida CaOH2 plus O2, maka akan menjadi CaCO2 plus H2O. Lalu reaksi garam premium NH4Cl plus NaCl plus, maka akan menjadi NHS plus H2L plus NaCl. Cara penerapan basa seperti pembuatan sabun, pengolahan air, industri kertas, dan pembersih kesehatan. Berikut adalah gambar mind map seperti ini. Sekian, terima kasih. Saya Mawar telah mempresentasikan hasil mind map saya pada materi asam basa. Terima kasih. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang endotermik dan eksotermik. Reaksi eksotermik, yang pertama pembakaran bahan bakar, yang kedua respirasi seluler, yaitu rumusnya C6H12 dan O6, yaitu terbuat dari CO2 dan H2O. Respirasi seluler memiliki fungsi yaitu ATP. Respirasi seluler memiliki tahapan yaitu 3: glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Produk respirasi seluler yaitu CO2, H2O, dan ATP. Reaksi respirasi seluler yaitu melepaskan energi ke alam. Pentingnya respirasi seluler yaitu dalam alam. Yang ketiga, reaksi netralisasi. Contoh reaksi netralisasi yaitu memiliki rumus HCl ditambah NaOH, yaitu Nasi ditambah H2O. Manfaat reaksi netralisasi: pengendalian pH, produksi garam. Aplikasi reaksi netralisasi: pengobatan lambung, pengolahan air limbah, pertanian. Yang kedua, endotermik. Yang pertama, fotosintesis, yang memiliki rumus 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi cahaya sama dengan C2H12 O6 ditambah 6O2. Fotosintesis berfungsi yaitu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Yang kedua, pelarutan garam dalam air. Manfaatnya sebagai instan cool pack dan memiliki rumus NH4NO3 yang dilarutkan untuk suhu dingin atau minus. 3. Dekomposisi termal, yaitu memiliki rumus CaCO3. Aplikasi dekomposisi termal yaitu pembuatan baja, pengolahan air, dan industri kimia. Manfaat dekomposisi termal yaitu manufaktur dan konstruksi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mempresentasikan mind map saya tentang asam basa. Pertama-tama kita cari definisinya dulu. Definisi asam adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion hidrogen dalam bentuk positif. Sedangkan basa adalah senyawa kimia yang dapat menghasilkan ion hidrogen dalam bentuk negatif. Kita ke asam dulu. Contoh asam yang pertama adalah asam sitrat. Asam sitrat memiliki rumus kimia yaitu C6H8 dan O7. Contoh asam sitrat yaitu ada lemon, jeruk, dan jeruk nipis. Fungsi asam sitrat yaitu untuk pengawet makanan ataupun minuman. Bisa juga
menjadi penambah rasa makanan atau minuman, dan pembersih. Contoh kedua ada asam asetat. Asam asetat ini memiliki rumus kimia yaitu CH3COOH. Asam asetat ini memiliki contoh yaitu cuka dan makanan. Cuka itu tuh menghasilkan rasa dan bau. Makanan menjadi acar dan saus. Dan contoh ketiga ada asam sulfat. Asam sulfat ini memiliki rumus kimia yaitu H2SO4. Pengaplikasiannya adalah pupuk, amonium sulfat, baterai, dan superfosfat. Contoh yang terakhir ada asam klorida. Asam klorida ini rumus kimianya adalah HCl. Asam klorida ini biasanya ditemukan di lambung manusia yaitu asam lambung. Asam lambung ini gunanya untuk pencernaan, membunuh patogen, dan memecah makanan. Asam klorida juga ditemukan dalam industri, yaitu digunakan untuk penghilang karat, produksi plastik, dan produksi pati. Terus ciri-ciri asam itu tuh ada rasanya asam, reaktif, lakmus biru menjadi merah, korosif, dan konduktor. Reaksi asam itu tuh ada 3 yaitu basa HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Terus yang logam itu tuh Zn plus ZHCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Yang terakhir ada karbonat. Karbonat itu tuh CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl plus H2O plus CO2. Terus pencernaan asam gunanya untuk kesehatan, pembersihan, produksi, dan pengawet. Bisa pengawet makanan ataupun minuman. Kita ke basa. Basa tadi definisinya adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion hidrogen dalam bentuk negatif. Contohnya ada magnesium hidroksida. Rumus kimianya adalah MgOH2. Pengaplikasiannya untuk meredakan mah, mengendapkan kotoran, mengurangi keasaman. Contoh yang kedua ada soda kaustik. Rumus kimianya adalah NaOH. Pengaplikasiannya yaitu sabun dan deterjen, pembuatan sabun dan deterjen, pembersih saluran air, dan pembuatan kayu menjadi pulp. Contoh yang terakhir ada kapur sirih. Rumus kimianya adalah CaOH2. Contohnya mortal dan plester, pembuatan mengurangi keasaman, menghilangkan kotoran, menurunkan kadar air, mengendalikan patogen. Ciri-cirinya konduktor, memiliki rasa yang pahit, lakmus merah menjadi biru, licin, dan reaktivitas tinggi. Reaksinya ada asam. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Yang kedua, karbon dioksida. CaOH2 plus CO2 menjadi CaCO2 plus H2O. Amonium. NH4Cl plus NaOH menjadi NH3 plus H2O plus NaCl. Yang terakhir pengaplikasian basa. Ada sabun, pembuatan sabun, pengolahan air, industri kertas, produksi, pembersih, dan kesehatan. Sekian presentasi dari saya, Lena. Ini hasil mind map saya.
Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi eksotermik dan reaksi endotermik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang reaksi eksotermik. Definisinya adalah proses kimia di mana energi dilepaskan ke lingkungan, biasanya dalam bentuk panas. Lalu contoh dari reaksi eksotermik ada pembakaran bahan bakar. Pada proses pembakaran bahan bakar seperti kayu, gas alam, bensin bereaksi dengan oksigen yang ada di udara dan menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan O2 oksigen. Lalu aplikasi pembakaran bahan bakar dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk memanaskan ruangan, menggerakkan kendaraan, membangkitkan listrik, dan energi dalam industri. Lalu contoh yang kedua ada respirasi seluler, adalah proses vital bagi semua organisme hidup. Proses dasarnya ada glukosa C6H12O6 dan oksigen O2. Lalu menghasilkan karbon dioksida, CO2, H2O air, dan energi. Energi itu disimpan dalam bentuk ATP. Lalu fungsi ATP untuk pertumbuhan, perbaikan sel, aktivitas otot, sintesis protein, dan pemeliharaan tubuh. Lalu tahapan respirasi seluler ada 3, yaitu yang pertama glikosis, itu terjadi di sitoplasma, di mana glukosa dipecah menjadi molekul virupat dan menghasilkan sejumlah kecil ATP. Yang kedua ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat, terjadi di mitokondria, di mana molekul virupat tadi diubah menjadi CO2 dan menghasilkan sejumlah ATP yang lebih besar. Lalu yang terakhir ada rantai transport elektron, energi yang bereaksi tinggi dari siklus Krebs memompa ion hidrogen yang menghasilkan lebih banyak ATP. Lalu manfaat respirasi seluler bagi organisme ada regenerasi, pergerakan, dan mempertahankan keseimbangan suhu. Lalu contoh yang ketiga, yang terakhir ada reaksi netralisasi. Itu di mana reaksi antara asam dan basa. Mekanismenya ada H+ ion hidrogen dari asam dan OH- ion hidroksida dari basa. Contohnya ada HCl asam klorida dan NaOH natrium hidroksida, lalu menghasilkan NaCl natrium klorida. Lalu natrium klorida dibagi menjadi 2, yaitu garam dapur dan air. Lalu aplikasi reaksi netralisasi itu untuk pengobatan asam lambung, menetralkan asam lambung yang berlebihan, dan juga obat yang mengandung senyawa basa seperti antasida. Yang kedua ada pengolahan air limbah untuk menetralkan air limbah asam dan basa dari produksi sebelum dibuang. Ini juga untuk mencegah pencemaran lingkungan. Yang terakhir ada pertanian, itu juga sangat penting untuk pertanian karena menetralkan tanah yang mengandung asam dengan senyawa basa seperti kapur. Lalu manfaat reaksi netralisasi, yang pertama ada pengendalian pH yang bisa terjadi di laboratorium dan lingkungan. Dan di lingkungan seperti tanah, air, dan juga tubuh manusia. Lalu produksi garam, bisa menghasilkan garam. Lalu ini ada yang kedua, ada reaksi endotermik. Reaksi endotermik definisinya jenis reaksi kimia dengan cara kerja menyerap energi dari lingkungan. Contohnya ada fotosintesis. Fotosintesis itu biokimiawi dan reaksi endotermik yang paling terpenting.
reaksi dari fotosintesis ada 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi cahaya menghasilkan C2H12O6 dan 602. Lalu fungsi fotosintesis untuk metabolisme dan pertumbuhan, siklus karbon, mendaur ulang CO2 dan menghasilkan oksigen. Lalu pelarutan garam dalam air. Ini adalah proses fisik yang dapat menyebabkan perubahan suhu, tetapi tergantung pada garam yang digunakan. Contohnya amonium nitrat NH4NO3, aplikasinya paket pendingin instan yang digunakan untuk perawatan medis seperti memar, cedera, bengkak. Yang terakhir ada dekomposisi termal, contohnya itu CaO atau kalsium oksida dan CO2. CaO atau kalsium oksida berfungsi untuk pembuatan baja, industri semen, pengolahan air, dan reaksi kimia industri. Demikian yang dapat saya sampaikan, ini minmat saya. Teman-teman, saya akan menjelaskan asam dan basa. Di sini saya asam dulu. Asam contohnya ada asam nitrat, sulfat, sama klorida. Setelah itu kita ciri-ciri asam bersifat korosif, bereaksi tinggi, menghantar listrik dalam larutan dan mengubah kolektif biru menjadi merah. Setelah itu kita ke reaksi kimia. Reaksi kimia ada asam basa sama asam dengan logam. Setelah itu ada aplikasi asam dan kehidupan sehari-hari. Di sini ada 4, ada pengawet makanan, produksi bahan kimia, kesehatan, pembersih. Setelah itu kita ke basa. Basa contohnya ada nitrium oksida, amonia, dan natrium oksida. Ciri-ciri basa berasa pahit, menghantar pertamax menjadi biru, bersifat lain jika disentuh, reaktif tinggi, dan menghantar listrik dalam larutan. Reaksi kimianya ada 3, reaksi asam, reaksi karbonisida, dan reaksi garam amonium. Aplikasi asam basa itu ada pembuatan sabun, industri kertas, dan kesehatan.